surga kepalungan, kaya menjadi miskin. Yesus datang menyelamatkan. Dari tempat yang mulia ke salib kasar dan keras, Yesus datang dan korbankan hidupnya. Kasih penebusan tak kenal batas, kasih yang tak pernah akan mati. Jiwaku kelak nyanyi sepanjang zaman, memuji kasih yang maha tinggi. Kasih penebusan tak kenal batas, kasih yang tak pernah akan mati. Jiwaku kelak nyanyi sepanjang zaman, memuji kasih yang maha tinggi. Shalom untuk kita semua. Seperti biasa, mari kita awali ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami datang menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami diberkati dengan tubuh yang sehat hingga saat ini. Kerinduan kami untuk belajar lagi firman Tuhan. Kiranya kuasa Allah Roh Kudus akan memberikan kepada kami pengertian, sehingga firman Tuhan ini dapat menguatkan iman kami. Kami disanggupkan untuk menghidupkan dalam kehidupan kami. Ini doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa. Amin. Nah, firman Tuhan kita ditulis oleh Ken McFarland dan judul renungannya adalah Pelaku yang Sebenarnya. Ayat tema berbunyi demikian. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Ayub pasal 13 ayat 15 dan ayat 16. Jika ada seseorang yang mengetahui satu atau dua hal tentang penderitaan, itu adalah Ayub. Ketika saya meninjau kembali kisahnya, hal itu membuka jendela pemahaman saya dalam pencarian saya untuk jawaban atas pertanyaan besar, mengapa? Kitab Ayub menceritakan suatu masa ketika iblis menantang Tuhan perihal Ayub, orang yang saleh dan makmur yang dekat dengan Tuhan. Apakah menurutmu Ayub menyembahmu dengan cuma-cuma? Nah, iblis bertanya kepada Tuhan, engkau tidak pernah membiarkan hal buruk apapun terjadi padanya, dan lihatlah semua yang telah engkau berikan kepadanya. Sekarang perhatikan baik-baik apa yang iblis katakan selanjutnya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayub 1 ayat 11. Dan kemudian perhatikan jawaban dari Tuhan. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ayatnya yang ke-12. Lalu iblis membantai keluarga Ayub, semuanya kecuali istrinya. Dia menghancurkan kawanan ternak serta tanaman. Namun yang membuat iblis sangat ketakutan, Ayub tidak berpaling melawan Tuhan. Jadi iblis kembali kepada Tuhan, berniat melakukan sesuatu selangkah lebih jauh. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Bantah iblis. Ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapan. Ayub 2 ayat 4. Dan sekali lagi Tuhan memperjelas siapa penjahat sebenarnya. Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya dalam ayat 6. Lalu, supaya tidak ada dari kita yang akan melewatkannya. Penulis selanjutnya mengatakan bahwa kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayatnya yang ke-7. Siapa yang menindas Ayub?
Itu adalah iblis, bukan Tuhan. Strategi besar iblis dalam perang kejahatan melawan kebaikan adalah dengan membuatnya tampak nyata bahwa Tuhan menentang kita. Karena dia tahu bahwa anak-anak tidak memberontak terhadap orang tua ketika mereka yakin orang tua mereka mencintai mereka. Tetapi mereka memberontak terhadap orang tua yang mereka rasa tidak peduli. Terkadang ketika hal buruk terjadi, kita mungkin melihat bukti-bukti mengapa Tuhan mengizinkannya. Ada kalanya kita seperti dibiarkan berada dalam kegelapan. Nah, dalam kasus seperti yang terakhir, kita harus kembali percaya pada Tuhan yang kita kenal dan berkata seperti Ayub, aku akan percaya kepadanya meskipun aku mati. Saudara-saudara, dalam beberapa pekan terakhir, pernahkah Anda merasa terjebak di tengah-tengah pertarungan antara yang baik dan yang jahat? Nah, sekaranglah waktunya untuk jatuh cinta lebih dalam kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu pada saat ini, membekali kami untuk menghadapi lagi hari yang baru yang ada di depan kami. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan, penyertaan kuasa Tuhan akan menjadi bagian kami semua, dengan berkat-berkat perlindungan, berkat materi, berkat kesehatan, dan iman kami yang kuat lagi hari ini di dalam menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Yang lemah kiranya dikuatkan, yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan. Saudara-saudari kami yang berduka, mereka boleh mendapatkan kekuatan penghiburan. Inilah doa kami. Kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin.